teman-teman, kita akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ada musuh di sana. Kita harus lawan dengan senjata Allah. Mari adik-adik, kita lawan semua musuh, kita lawan semua penyakit, kita lawan semua iblis dengan kuasa Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakra. Saya laskar Kristus, syakra. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, siapa yang sudah siap menjadi laskar Kristus? Siap, gerak! Ingat ya, ketika kita bernyanyi buat Tuhan Yesus yang berperang menggantikan kita. Jadi siapa yang takut sama iblis? No way! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakra. Saya laskar Kristus, syakra. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakra. Saya laskar Kristus, syakra. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, kakak yakin kita semua sudah siap untuk menyembah Tuhan. Karena kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan untuk setiap kita yang hari ini datang menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. kuasa yang tak terbatas.
sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, hari ini kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sebentar lagi kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami pengertian dan memberikan kami kekuatan supaya kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Wah, apa itu kibarkanlah panji? Panji itu artinya bendera. Oh, artinya ternyata bendera. Zaman dulu kalau orang berperang menaikkan bendera, tanda kebesaran dan kebanggaan. Wah, aku mau coba satu boleh? Yuk kita hafalin ayat hafalan untuk minggu ini. Diambil dari Mazmur 20 ayat 6a. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Yuk sekali lagi kita ulangi. Mazmur 20 ayat 6a. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Ngomong-ngomong tentang perang, ada satu kisah nih yang seru banget tentang perang. Yuk kita simak sama-sama. Israel melawan Amalek, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama Kitab Keluaran pasal 17 ayat 8-16. Ketika di tempat yang bernama Rafidim, datanglah orang Amalek melawan orang Israel. Lalu Musa memerintahkan Yosua agar memilih orang-orang Israel untuk berperang. Dan Yosua bersama orang-orang Israel pilihan berangkat dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi, Musa tidak ikut berperang. Musa berdiri di puncak bukit bersama Harun dan Hur. Musa memegang dan mengangkat tongkat Allah. Ketika Musa mengangkat tongkat Allah, orang Israel menjadi kuat dan menang. Tapi karena kelamaan dan capek, Musa menurunkan tongkat di tangannya. Ketika tongkat di tangan Musa turun, maka bangsa Amalek menjadi kuat dan Israel kalah. Lalu datanglah Harun dan Hur membantu mengangkat tongkat di tangan Musa. Ketika tongkat Musa terangkat, orang Israel yang tadi kalah sekarang menjadi kuat kembali. Akhirnya Yosua dan pasukannya menang dan berhasil mengalahkan orang Amalek. Lalu Tuhan berfirman agar Musa menuliskan kejadian itu ke sebuah kitab tanda peringatan. Dan Musa mendirikan sebuah mezbah. Mezbah itu bernama, Tuhan adalah panji-panjiku. Ada yang unik nggak sih adik-adik dari cerita firman Tuhan yang barusan kita lihat? Nah, adik-adik semua udah lihat kan? Kalau misalnya nih tadi terlewat karena adik-adik lagi ke WC atau mungkin lagi bengong, nah adik-adik jangan ragu-ragu ya untuk mundurin dulu sedikit videonya. Pastikan adik-adik semua nonton supaya
kita mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak mau kasih tahu nih, apa sih yang unik dari cerita firman Tuhannya? Adik-adik lihat kan tadi, siapa yang lagi berperang? Yes, bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Nah, waktu itu bangsa Amalek ingin menyerang bangsa Israel. Dan Musa langsung menyuruh Yosua untuk mempersiapkan pasukannya untuk berperang melawan Amalek. Dan saat peperangan dimulai, apa yang dilakukan Musa? Musa beserta Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Kita lihat, waktu Musa mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Bangsa Israel langsung mau memperoleh kemenangan lawan bangsa Amalek. Tapi kita lihat, waktu Musa menurunkan tangannya, karena mungkin dia pegel kali ya adik-adik, bangsa Israel hampir kalah lawan bangsa Amalek. Nah, si Harun dan Hur melihat kondisi itu. Akhirnya apa yang dilakukan mereka berdua? Si Harun dan Hur langsung membantu si Musa. Mereka sama-sama menolong supaya tangan Musa tetap terangkat ke atas. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Begitu Musa mengangkat tongkatnya terus, bangsa Israel memperoleh kemenangan. Yeay! Kemenangan karena kebesaran tangan Tuhan, adik-adik. Semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Saat kemenangan diperoleh, Tuhan langsung menyuruh Musa, jangan lupa ya, catat di kitab. Supaya dari generasi ke generasi sampai hari ini, sampai kita semua nih adik-adik, tahu cerita tentang kemenangan yang diberikan bangsa Israel oleh Tuhan. Karena bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Karena Musa berdoa sama Tuhan, menaikkan panji-panjinya kepada Tuhan. Dan saat itu juga adik-adik, saat bangsa Israel memperoleh kemenangan, Musa langsung mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, yang dalam bahasa Ibrani disebut Jehovah Nissi. Apa adik-adik? Nah, kita sebutin bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Jehovah Nissi. Nah, adik-adik tahu gak sih artinya panji-panji itu apa? Panji-panji itu adalah tanda kebesaran Tuhan. Seperti bangsa Israel yang memperoleh kemenangan karena kebesaran tangan Tuhan. Musa benar-benar mengandalkan Tuhan sampai bangsa Israel memperoleh kemenangan. Makanya dia mendirikan mezbah yang bernama Tuhan Panji-Panjiku. Itu sebagai tanda kebesaran tangan Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kita harus selalu ingat untuk meminta penyertaan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang saat berperang, meminta penyertaan Tuhan sampai memperoleh kemenangan. Begitu kita juga adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saat adik-adik ingin ujian di sekolah, selain belajar, kita juga harus meminta penyertaan Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Supaya saat di hari ujian, kita diberikan kesehatan, kita bisa mengingat apa yang sudah kita pelajarin dan mengerjakan soal dengan baik. Dan hasilnya juga akan luar biasa adik-adik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dengan doa terus-menerus. Kita percaya anugerah dan pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Seperti Musa saat bangsa Israel berperang, dia terus-menerus mengangkat tangannya dan berseru kepada Tuhan sampai bangsa Israel memperoleh kemenangan. Begitu juga kita adik-adik. Mungkin saat adik-adik belajar nih, ada mata pelajaran yang susah. Aduh, kok aku nggak ngerti-ngerti ya. Udah belajar sampai malam, bolak-balik baca buku, tuh aku lupa terus nggak ingat-ingat. Nah, saat itu adik-adik harus mengandalkan Tuhan. Adik-adik harus berdoa terus-menerus tanpa menyerah, meminta kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan supaya Tuhan beri hikmat kepada adik-adik dan adik-adik mengerti apa yang adik-adik pelajari. Begitu juga adik-adik nih yang mungkin punya hobi main musik, main piano, main gitar, dan yang adik-adik mau tampil di suatu acara musik. Dan sebelum tampil, mungkin adik-adik merasa, aduh, aku takut, tersalah gak ya mainnya? Adik-adik grogi, keringetan, dan saat itu adik-adik harus mengandalkan Tuhan dengan berdoa, supaya Tuhan menyertai saat adik-adik pentas, saat adik-adik main, supaya bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga adik-adik yang hobi olahraga, yang main bola, main basket, mungkin suatu saat adik-adik akan bertanding.
Dan saat pertandingan mau dimulai, aduh, aku grogi nih. Aku bisa nggak ya kira-kira masukin bola ke ring? Nah, adik-adik di saat seperti itu harus mengandalkan Tuhan. Adik-adik harus berdoa supaya tuh saat adik-adik main, Tuhan menyertai dan adik-adik bisa berhasil dan memenangkan pertandingan. Yang ketiga adik-adik, setiap kita memperoleh anugerah dan kemenangan dari Tuhan, kita harus membiasakan untuk menyorakan puji Tuhan. Haleluya! Itu menandakan kita menyatakan kebesaran Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Seperti Musa, saat bangsa Israel menang melawan bangsa Amalek, dia langsung mendirikan mezbah dan menamainya Jehovah Nissi, Tuhanlah panji-panjiku. Dia menyatakan kebesaran Tuhan yang sudah memberikan kemenangan untuk bangsa Israel. Begitu juga kita adik-adik, saat hasil ujian kita mendapatkan nilai yang baik, kita juara kelas, kita harus mengucap puji Tuhan, haleluya. Begitu juga adik-adik yang tadi hobinya main piano, setelah adik-adik tampil dan hasil memuaskan, kita harus berkata puji Tuhan. Dan adik-adik yang lomba bola, lomba basket, saat memenangkan pertandingan, kita juga harus menyorakan puji Tuhan, haleluya. Karena di situ kita menyatakan kebesaran Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kita adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang siap menyatakan kebesaran Tuhan? Saya! Wow, adik-adik siap ya semuanya? Oke adik-adik, sekarang kita sama-sama berdoa yuk. Kita kasih sikap yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik boleh lipat tangannya, pejamkan matanya, dan tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan, semua kemenangan dalam kehidupan kami itu semua karena-Mu. Engkaulah Jehovah Nissi, Tuhanlah panji-panjiku. Kiranya Engkau terus selalu menyertai kehidupan kami, agar kami senantiasa memperoleh kemenangan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, kakak akan membacakan kuisnya. Kita akan mulai dari kelompok pertama, toddler, little blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Soal pertama ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Musalah panji-panjiku, B. Tuhanlah panji-panjiku. Jawaban yang benar adalah B. Tuhanlah panji-panjiku. Soal nomor 2. Siapakah tokoh di Alkitab yang memimpin bangsa Israel melawan Amalek? A. Yosua, B. Daud. Jawaban yang benar adalah A. Yosua. Soal nomor 3. Apa yang Musa pegang saat di puncak bukit? A. Loh batu, B. Tongkat Allah. Jawaban yang benar adalah B. Tongkat Allah. Sekarang kakak mau membacakan untuk kelompok 2 untuk sekolah minggu kelas besar dari 2 SD sampai dengan 6 SD. Soal pertama. Apa yang terjadi ketika tangan Musa terangkat ke atas? A. Bangsa Amalek jadi kuat. B. Bangsa Israel jadi lemah. C. Bangsa Israel jadi kuat. Jawaban yang benar adalah C. Bangsa Israel jadi kuat. Soal nomor 2. Bangsa Amalek akan semakin kuat apabila A. Tangan Musa turun. B. Tangan Harun turun. C. Tangan Musa naik. Jawaban yang benar adalah A. Tangan Musa turun. Soal nomor 3. Siapa yang menopang tangan Musa agar tangannya tidak turun? A. Hur dan Yosua. B. Harun dan Yosua. C. Harun dan Hur. Jawaban yang benar adalah C. Harun dan Hur. Soal nomor 4. Apa yang dilakukan Musa untuk mengingat bahwa kemenangan itu diberikan oleh Allah? A. Bernyanyi dan bersorak-sorai. B. Mendirikan mezbah dengan dinamai Tuhanlah panji-panjiku.
C. Mendirikan mezbah dengan nama Tuhanlah Kemenanganku. Jawaban yang benar adalah B. Mendirikan mezbah dengan dinamai Tuhanlah Panji-Panjiku. Soal nomor 5. Mazmur 20 ayat 6a berbunyi, kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat ... demi nama Allah kita. A. Tongkat Allah. B. Panji-panji. C. Tangan kita. Jawaban yang benar adalah B. Panji-panji. Wah, adik-adik hebat. Pasti bisa menjawab kuis dengan benar kan? Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan supaya bisa menjawab kuis dengan benar. Sekian Bible Quiz kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di hati kami. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global, serta penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden kami Pak Ma'ruf Amin dan beserta jajarannya. Berikan roh takut akan Tuhan dan berikan hikmat untuk memimpin negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Opa Niko, dan gembala kami, Opa Yanto, agar dipakai oleh Tuhan penuaian jiwa yang terbesar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tim medis yang merawat pasien COVID-19. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberi mereka kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya boleh bilur-bilur darahmu, mereka boleh disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.